Pernahkah kamu terus-menerus memikirkan seseorang, bahkan saat kamu mencoba melupakannya? Anehnya, semakin kamu mencoba berhenti, justru wajahnya makin jelas di pikiranmu. Hari ini, kita akan membongkar rahasia besar di balik pikiran yang terus terarah pada seseorang. Mulai dari sudut pandang law of attraction, spiritualitas, sinkronisitas, kepercayaan masyarakat, psikologi, hingga hukum resonansi energi. Jadi, siapkan hati dan pikiranmu, karena penjelasan ini bisa mengubah cara pandangmu tentang cinta, dan mungkin bisa menarik dia kembali ke dalam hidupmu. 1. Law of Attraction. Law of Attraction atau hukum tarik-menarik menjelaskan bahwa apa yang kita pikirkan dengan intens dan emosi yang kuat akan cenderung menjadi kenyataan dalam hidup kita. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, kamu sebenarnya sedang mengarahkan energi mental dan emosionalmu ke orang itu. Energi ini bersifat nyata dalam konteks vibrasi atau getaran batin. Jika kamu memikirkan dia dengan penuh cinta, syukur, dan keyakinan bahwa kalian berjodoh, maka kamu memancarkan frekuensi yang tinggi dan harmonis. Frekuensi inilah yang dipercaya akan ditangkap oleh semesta, dan bisa menarik keadaan-keadaan yang membuat kamu dan dia semakin dekat. Misalnya, kamu tiba-tiba sering bertemu, muncul di mimpinya, atau bahkan dia mulai menghubungimu. Namun, di balik semua ini, ada satu hal penting yang sering dilupakan, kualitas emosimu saat memikirkannya. Jika kamu memikirkan dia dengan rasa cemas, takut dia menjauh, atau takut kehilangan, maka meskipun kamu memikirkan dia setiap hari, kamu justru mengirimkan sinyal ketakutan dan kekurangan. Dan seperti hukum tarik-menarik bekerja, semesta akan mengirimkan pengalaman yang sejalan dengan rasa takut itu. Entah dia makin menjauh atau kamu makin merasa kesepian. Jadi, kunci utamanya adalah memikirkan dia dalam keadaan emosi positif, bukan dari rasa butuh, tapi dari rasa percaya dan tenang bahwa jika memang berjodoh, semesta akan mempertemukan kalian. 2. Spiritualitas. Dalam spiritualitas, khususnya dalam ajaran yang mempercayai keterhubungan batin dan energi antar jiwa, memikirkan seseorang secara terus-menerus bukanlah hal yang sia-sia. Pikiran dan niat manusia dianggap sebagai bentuk energi halus yang mampu melintasi ruang dan waktu. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan ketulusan dan cinta yang murni, maka energi itu akan mengalir dan menyentuh batin orang yang kamu pikirkan. Energi cinta adalah salah satu getaran paling tinggi dalam spiritualitas, dan ia bisa menciptakan resonansi yang halus namun kuat. Terkadang, tanpa disadari, orang yang kamu pikirkan bisa merasa gelisah, tiba-tiba teringat padamu, atau bahkan merasa tertarik kembali padamu tanpa alasan logis. Ini terjadi karena jiwanya menangkap sinyal yang kamu kirimkan melalui pikiran dan perasaanmu. Namun, dalam praktik spiritual, niat yang ikhlas sangat penting. Jika kamu memikirkan dia dengan keinginan untuk memiliki atau mengendalikan, maka energi yang kamu kirimkan bisa berubah menjadi tekanan dan menciptakan blokade spiritual. Hanya cinta yang bebas, tanpa syarat, dan tulus yang dapat sampai dan menyentuh hati orang lain. Spiritualitas juga mengajarkan bahwa apa yang kamu kirimkan ke semesta, itulah yang akan kamu terima kembali. Jadi, jika kamu terus memikirkan dia dengan rasa syukur dan doa yang tulus untuk kebahagiaannya, maka semesta bisa saja membuka jalan yang menghubungkan kalian dengan cara yang lebih indah dari yang kamu bayangkan. 3. Sinkronisitas. Sinkronisitas adalah konsep yang diperkenalkan oleh Carl Jung, di mana dua peristiwa yang tampaknya kebetulan terjadi bersamaan, namun memiliki makna yang sangat pribadi dan mendalam bagi seseorang. Dalam konteks memikirkan seseorang, sinkronisitas terjadi ketika kamu sering memikirkan dia, lalu secara ajaib kamu melihat namanya muncul di tempat tak terduga, bermimpi tentang dia, atau bahkan tiba-tiba dia menghubungimu. Ini bukan hanya kebetulan, tapi bisa menjadi tanda bahwa alam semesta sedang menyampaikan pesan atau membimbingmu menuju suatu kesadaran batin yang lebih dalam. Dalam banyak kasus, sinkronisitas menjadi semacam jawaban tersembunyi dari semesta bahwa energi yang kamu pancarkan sedang ditangkap dan meresonansi. Ketika kamu terhubung secara emosional dan spiritual dengan seseorang, sangat mungkin kamu dan dia mengalami kejadian-kejadian yang seolah bertemu di tengah jalan. Misalnya, kamu merasa ingin menghubunginya, dan di waktu yang sama dia juga memikirkanmu. Inilah bentuk komunikasi jiwa tanpa kata, yang hanya bisa dirasakan lewat pengalaman. Namun, sinkronisitas bukan jaminan bahwa cinta pasti terbalas. Ia hanyalah petunjuk.
sinyal bahwa ada keterhubungan batin yang sedang aktif. Tugasmu adalah menyadarinya tanpa memaksakan makna. Biarkan semuanya mengalir dan berkembang secara alami, karena sinkronisitas hadir untuk memperkuat keyakinan, bukan untuk memanipulasi hasil. 4. Kepercayaan masyarakat. Dalam kepercayaan masyarakat, khususnya di budaya timur seperti Jawa, Bali, atau bahkan beberapa tradisi leluhur berbagai negara, terdapat keyakinan bahwa jika seseorang terus-menerus hadir dalam pikiranmu, maka kemungkinan besar orang itu juga sedang memikirkanmu. Istilah seperti ikatan batin atau rasa nyambung sering digunakan untuk menggambarkan koneksi ini. Masyarakat mempercayai bahwa hati manusia bisa saling terhubung, terutama jika ada cinta yang tulus atau hubungan yang pernah terjalin kuat sebelumnya. Bahkan ada yang percaya bahwa ketika kamu tiba-tiba teringat seseorang tanpa sebab, itu karena batinnya sedang memanggilmu atau merindukanmu. Keyakinan ini juga tercermin dalam pepatah mitos seperti kalau kamu bersin tanpa sebab, ada yang sedang menyebut namamu. Atau kalau kamu susah tidur karena memikirkan seseorang, bisa jadi dia juga sedang memikirkanmu. Kepercayaan seperti ini berkembang dari pengalaman batin manusia yang seringkali tidak bisa dijelaskan secara logis, namun terasa sangat nyata. Masyarakat memaknainya sebagai sinyal spiritual atau bisikan halus dari energi yang terhubung antara dua jiwa. Namun, kepercayaan ini tetap menekankan bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, dan bahwa rasa saling memikirkan hanyalah salah satu tanda dari banyaknya kemungkinan hubungan batin yang lebih dalam. 5. Hukum resonansi energi. Dalam hukum resonansi energi, setiap manusia memancarkan getaran atau frekuensi berdasarkan emosi, niat, dan kesadaran. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan penuh cinta, rindu, atau harapan yang tulus, maka kamu sedang memancarkan frekuensi tertentu ke semesta. Hukum resonansi menyatakan bahwa getaran yang serupa akan saling menarik atau menyatu, seperti dua senar gitar yang jika salah satunya dipetik, senar yang lainnya bisa ikut bergetar meski tidak disentuh, selama berada pada frekuensi yang sama. Inilah mengapa jika frekuensimu dan dia selaras, dia bisa saja merasakan kehadiranmu secara batin, meskipun kalian tidak sedang bersama secara fisik. Energi ini bekerja diam-diam, tidak selalu tampak secara langsung, tetapi bisa muncul dalam bentuk perasaan tidak tenang, teringat tanpa sebab, atau bahkan dorongan tiba-tiba untuk menghubungi. Hukum resonansi menjelaskan bahwa realitas eksternal hanyalah cerminan dari energi internal. Jadi jika kamu ingin dia tertarik padamu, bukan hanya pikirannya yang perlu kamu fokuskan, tapi keseluruhan energimu, seperti ketulusanmu, vibrasi cintamu, dan kedamaianmu. Jika kamu memancarkan cinta tanpa keterikatan, tanpa rasa takut, maka energi yang kamu kirimkan akan murni, dan inilah yang paling mungkin meresonansi dengannya. Namun, jika kamu memikirkan dia dalam kondisi batin yang penuh kekhawatiran, kecemasan, dan ketergantungan, maka resonansi bisa terganggu. Maka dari itu, untuk menciptakan resonansi yang kuat, kamu harus terlebih dahulu menyelaraskan dirimu dengan cinta, bukan dengan kekosongan.